Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Alifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke dalam tutorial season kedua ya. Dimana di tutorial season kedua ini kita akan menambahkan beberapa fitur yang lebih advance lagi. Di antaranya ada fitur untuk multi lokasi ya. Jadi nanti si karyawan bisa melakukan absensi di beberapa lokasi kantor ya, sesuai misalnya dengan cabang dari si karyawan tersebut ya. Misalnya si di kantor tersebut itu memiliki beberapa cabang ya. Nah, dimana nanti kan si setiap cabang itu mempunyai karyawan gitu ya. Nah, otomatis kan kita harus setting lokasi dari setiap cabang tersebut gitu. Kemudian nanti juga kita akan tambahkan fitur untuk custom jam kerja gitu ya. Jadi nanti di setiap karyawan itu ya memiliki grup jam kerjanya masing-masing. Misalnya di karyawan tersebut itu untuk jam kerjanya itu dibagi kepada beberapa shift misalnya ya, ada shift 1, shift 2, shift 3 dan lain sebagainya, ataupun mungkin nanti ada karyawan yang mungkin jam kerjanya khusus. Nah, itu bisa kita setting atau nanti kita akan tambahkan fitur itu gitu ya, dan banyak sekali fitur-fitur lainnya yang nanti akan kita tambahkan. Dan apabila mungkin teman-teman juga yang mau request fitur apa yang ingin ditambahkan pada project kali ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, nah di video kali ini kita akan menambahkan fitur untuk multi lokasi ya, multi lokasi. Jadi nanti kita si karyawan dari setiap cabang itu akan bisa melakukan presensi di lokasinya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kan di video sebelumnya kita sudah membuat yang namanya konfigurasi untuk lokasi kantor ya, di mana untuk konfigurasi lokasi ini hanya berlaku di satu lokasi gitu ya. Nah, nanti kita akan ubah ya. Nah, contoh di sini nanti kita akan nggak perlu lagi ya untuk yang konfigurasi lokasi ini, nanti kita akan simpan di data master cabang gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin sebuah data ya. Di sini nanti ada data master cabang di mana isinya itu adalah nama cabang dan lokasi cabang kantor tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih tabel yang akan kita buat itu seperti ini. Di sini ada kode cabang, ada nama cabang, ada alamat cabang, ada lokasi kantor, ada radius maksimal si karyawan bisa melakukan presensi. Jadi nanti kita nggak perlu lagi butuh mungkin ya si menu yang untuk konfigurasi lokasi kantor ini gitu ya. Oke, kita langsung aja kita bikin dulu tabelnya ya. Kita buka database-nya, itu presensi GPS. Kita bikin tabel namanya, misalnya tabelnya namanya cabang ya. Di dalam tabel cabang itu di sini saya sudah sediakan ya field apa saja yang akan kita buat. Ini sederhana saja. Oke, di sini ada kode cabang yang jadi primary key-nya. Kita kasih tipe datanya char aja, panjangnya 3 dan menjadi primary key. Kemudian ada apa lagi? Ada nama cabang, ada varchar, kita kasih varchar aja misalnya 50 aja. Kemudian ini kita kasih not null. Kemudian ada apa, lokasi kantornya misalnya latitude longitude-nya nanti kita akan masukkan di sini. Kita kasih varchar 255 aja. Kemudian kita tambahin lagi radius. Di sini kita kasih small integer mungkin ya. Nah, seperti ini, dan ini juga not null gitu ya. Artinya harus diisi. Nah, kita simpan dengan nama tabel cabang aja ya. Oke. Kalau sudah disimpan nama cabangnya, oke. Nah, kita akan bikin menunya ya. Bikin menu untuk halaman CRUD dari si data cabang tersebut gitu ya. Oke, jadi kita masuk ke halaman panel admin ya. Nah, di sini kita akan tambahkan data cabang tersebut di dalam menu data master ya. Kita akan tambahkan di sini. Jadi kita silakan buka VS Code-nya. Kita buka kode project kita masuk ke menu ini ya, menu sidebar.
Coba kita ke layout, di sini ada admin, di sini ada sidebar.blade.php. Nah, di data master kita tinggal tambahkan saja, coba ya. Nah, di sini kan ada karyawan, ada departemen. Kita tinggal tambahkan saja menu ini ya, cabang. Nah, ininya untuk requestnya juga nanti akan kita atur rootnya itu cabang. Kemudian ya linknya pun di sini ya, atau root yang akan kita gunakan ada /cabang, dan di sini nama menunya adalah cabang. Oke. Atau kantor cabang aja lah. Kantor cabang misalnya ya. Kita refresh. Nah, di sini ada ya data master kantor cabang. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin sebuah controllernya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengolah data si cabang tersebut. Jadi kita masuk ke terminal, kita bikin terminal baru aja. Nah, di sini kita jalankan perintah php artisan make controller cabang controller seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita buka si file cabang controllernya. Nah, ini kita buka ya cabang controllernya. Nah, buat teman-teman yang misalnya bingung cara cepat cari filenya, itu kita tinggal ketekan Ctrl V aja kalau di Visual Studio Code, kemudian kita tinggal tuliskan nama filenya seperti itu ya. Nah, sini cabang controller. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah metode namanya public function index ya. Kita akan bikin metode index seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan mereturn sebuah view yang nantinya akan kita simpan di dalam folder cabang ya, dengan nama file index.blade.php seperti ini ya. Kemudian kita akan coba bikin rootnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke web.php dan kita bikin rootnya di sini. Nah, kita bikin di sini aja ya. Di sini kita bikin rootnya apa? Cabang ya, kantor cabang. Yang pertama kita bikin rootnya itu root get /cabang itu /cabang itu akan kita arahkan ke cabang controller ya, ke cabang controller, yaitu metodenya apa? Metodenya adalah index. Oke. Nah, gini ya, udah oke. Kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah kita coba jalankan terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, di sini errornya menjadi target cabang controller doesn't exist. Oke, salah ya, salah nulis nih. Tar kita coba dulu, buka dulu controllernya. Oke, cabang controller. Oke, ini kita rename aja ya, huruf controllernya kita besar aja seperti ini, cabang controller. Oke, dan ini pun harus sama ya, untuk nama kelasnya harus sama dengan nama filenya, cabang controller. Oke, kemudian di webnya pun di sini kita tambahkan cabang controller. Nah, seperti ini ya, cabang controller. Dah. Oke, nah ininya pastikan sudah ditambah ya, di import di sini nih. Mana cabang controller? Nah, ini udah masuk, berarti harusnya udah jalan. Kita refresh. Oke, nah sekarang errornya itu adalah view cabang.index itu not found, artinya kita belum bikin save view untuk indeksnya. Nah, sekarang kita akan bikin view untuk indeksnya. Kita masuk ke folder view di sini, resource view ya. Kita bikin folder namanya cabang. Kemudian di dalam folder cabang kita akan bikin nama sebuah file namanya index.blade.php. Oke. Kalau sudah, kita tinggal copy paste aja yang karena nanti tampilannya itu kurang lebih sama dengan ini ya, dengan data karyawan atau data departemen. Nah, kurang lebih sama nanti seperti ini. Jadi kita tinggal copy paste saja. Nah, contohnya ini yang departemen saja ya, kita copy paste saja si view yang ada di departemen, view indexnya. Kita masuk ke departemen, di sini ada index.blade.php, kita tinggal Ctrl A, kemudian kita tinggal Ctrl V supaya cepat.
ya. Kemudian kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan data yang kita butuhkan. Contohnya ini di bagian page title kita tinggal rubah menjadi data cabang. Kemudian, nah ini biarkan saja. Nah di sini untuk tambah datanya pun biarkan saja. Kemudian di sini kita tinggal rubah ya, untuk form action pencariannya itu ke root/cabang seperti ini. Kemudian nanti untuk pencariannya ini kita hapus dulu saja ya. Kita hapus saja untuk pencariannya. Oke, ini untuk buttonnya biarin aja. Nah nanti untuk pencarian itu kita akan gunakan combo box seperti ini. Misalnya select, di sini kita kasih class form select, misalnya ya. Kemudian optionnya itu di sini kode cabang aja ya. Nah kemudian optionnya adalah pilih cabang atau semua cabang aja. Semua cabang. Nah nanti untuk pilihan cabang itu akan kita looping dari data yang ada di dalam database. Nah karena sekarang masih kosong jadi kita biarin aja seperti ini. Kalau kita reload, misalnya kita pilih lagi si kantor cabang. Nah sekarang di sini define variable departemen karena kita belum selesai tadi ya untuk menyesuaikan datanya. Kita cari lagi ke bawah. Nah ini kita belum menampilkan data karena ini data departemen yang ditampilkan, jadi kita hapus dulu saja seperti ini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah ini nah ini di bagian modelnya, pun kita rubah menjadi model input input cabang aja seperti ini. Kemudian untuk model title-nya juga tambah data cabang. Kemudian untuk action formnya kita ke cabang slash store nanti akan kita buatkan. Kemudian untuk nama formnya itu adalah FRM cabang. Oke, kemudian apalagi yang akan kita rubah? Oke, di sini ya. Nah, input icon. Oke. Nah ini kita ganti menjadi nih. Untuk ID-nya kode cabang harusnya ya, kode cabang. Kemudian placeholder-nya juga kode cabang. Kemudian untuk name-nya kode cabang. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, nah ini kita ganti untuk yang apa namanya? Untuk nama departemen kita ganti menjadi nama cabang ya. Kemudian untuk name-nya juga kita rubah menjadi nama cabang. Dan untuk placeholder-nya pun nama cabang. Oke, kita coba segini dulu aja. Nanti akan kita tambahkan untuk lokasi dan radiusnya ya. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini ada model edit-nya juga. Kita ganti jadi model edit cabang. Kemudian ini ganti juga title-nya edit data cabang. Kemudian ini biarin aja. Kita masuk ke sini. Oke, nah di sini ID-nya, ID BTN tambahnya juga kita harus ubah ya. Oke, kita cari. Nah, ini tambah datanya. Nah, ini kan ID-nya BTN tambah departemen nih. Kita rubah menjadi BTN tambah cabang aja gitu ya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Kita rubah bagian sini BTN tambah cabang. Ketika diklik maka dia akan menampilkan model input cabang yang ini ya. Model input cabang tuh yang ini nih ya, berarti model input cabang. Oke, kalau sudah kemudian kita cek yang edit ininya, berarti kita ganti menjadi kode cabang yaitu this. Dia akan mengambil data atribut kode cabang. Oke, kemudian untuk URL-nya atau untuk root-nya kita akan ganti departemennya menjadi cabang. Dan untuk data yang dikirimnya pun kita rubah menjadi kode cabang. Ya. Kode cabang. Oke, ini kita ganti juga menjadi model edit cabang ya. Model edit cabang. Oke. Untuk delete confirm ini biarkan saja. Oke. Untuk ini kita hapus saja ya. Untuk yang FRM karyawannya kita hapus. Oke, sudah ya.
Nah, sekarang kita tinggal coba jalankan, harusnya sudah tampil datanya. Nah, oke, sudah tampil ya. Nanti ini akan diisi dengan list data cabang yang sudah ada. Jadi pencariannya itu nanti tinggal pilih di bagian optionnya aja. Oke, yang sekarang untuk tabelnya kita akan sesuaikan. Untuk tabelnya kita akan isi dengan kode cabang, kemudian di sini nama cabang, kemudian kita tambahkan untuk lokasinya, dan kita tambahkan juga untuk radiusnya. Ya, sebenarnya teman-teman bisa tambahkan field yang lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tapi ini karena kita bikinnya sederhana saja, jadi kita cuma butuh fieldnya ini aja gitu ya. Oke, karena yang pentingnya itu adalah di bagian lokasi dan radius. Oke, kalau sudah kita coba refresh lagi di sini. Oke, untuk tabelnya sudah berubah ya. Untuk tabel untuk judul tabelnya sudah berubah ya. Nah, sekarang kita coba klik tambah data. Nah, ini juga sudah muncul untuk model tambah data cabangnya. Di sini sudah ada kode cabang dan nama cabang. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk input untuk lokasi kantor dari setiap cabangnya dan input untuk radius ya. Berarti di sini kita tambahin aja. Kita copy paste saja yang bagian nama cabang. Kita copy, kita paste di bawahnya. Kemudian kita ganti ikonnya, kita searching aja ikonnya itu menjadi, kita coba cari di tabular icon. Ya, di tabular icon untuk ikonnya kita bisa cari misalnya mapin misalnya, ada nggak? Nah, ini ya. Mungkin kita bisa tambahkan icon yang ini ya. Kita tinggal copy SVG aja, kemudian kita tinggal ganti bagian SVG-nya. Kita simpan, kemudian kita ubah bagian ID dan name-nya. Untuk ID-nya kita rubah menjadi kita rubah menjadi lokasi ya, lokasi cabang misalnya ya. Untuk name-nya pun kita ganti menjadi lokasi cabang, dan untuk placeholder-nya pun kita ganti menjadi lokasi cabang. Oke, kita coba reload dulu apakah berhasil ditambahkan atau tidak. Kita coba reload terlebih dahulu. Oke, kita coba tambah data. Oke, di sini sudah ada untuk lokasi cabangnya. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan untuk input radiusnya, kita tinggal copy paste saja. Sama seperti halnya tadi ya. Kita copy paste, kemudian kita ganti ikonnya. Misalnya radius itu ikonnya apa ya? Radar. Coba ada nggak radar? Radar. Nah, ini ada ya. Misalnya kita pakai yang radar 2 ini, kita copy SVG, kita ganti bagian SVG-nya. Kemudian kita ganti untuk ID-nya menjadi radius cabang, dan untuk name-nya kita juga ganti menjadi radius cabang, dan untuk placeholder-nya kita ganti menjadi radius cabang. Oke, kalau sudah kita coba reload kembali. Kita coba reload kembali. Oke, kita klik tambah data. Oke, ini udah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin validasi ya. Bikin validasi ketika misalnya kita simpan, ketika data ini masih kosong, maka harusnya tidak boleh melakukan submit gitu ya. Oke, caranya kita ini kan kita tadi sudah kita kasih nama apa? Si formnya itu sudah kita kasih nama FRM cabang ya. Oke, kita tinggal copy paste saja validasinya itu yang ada di karyawan ya. Coba. Sebelumnya kan kita sudah bikin validasi ya. Validasi form untuk input data karyawan. Nah, kita cari mana nih? Karyawan ini ya, di indeks coba. Nah, di sini ada frm karyawan.submit function ya. Kita copy paste saja bagian sini. Kita Ctrl C, kemudian kita pindah ke index.bat.php yang ada di dalam folder cabang. Kemudian kita tinggal pastekan saja kodenya di paling bawah di sini di bagian jQuery-nya. Kemudian kita tinggal ganti untuk nama formnya itu, kita ganti menjadi FRM cabang. Ini harus sama dengan nama form yang ada di sini ya. Mana nih? Nah, harus sama dengan si form, nama formnya ya, si ID-nya gitu, ID formnya.
Kemudian kalau sudah mana? Kalau sudah, di sini kita tinggal hapus saja yang tidak perlu. Misalnya ini kita hapus, kita sisakan satu if saja. Kita hapus sampai sini. Oke. Kalau sudah, nah ini kita juga hapus untuk beberapa variabel yang kita definisikan sebelumnya. Di sini kita tinggal butuh hanya var kode cabang, kemudian di sini juga kita ganti menjadi kode cabang.value. Kemudian kita tinggal duplikat saja, kita tambahkan untuk nama cabangnya. Dan di sini juga kita samakan dengan nama cabang. Oke. Kemudian kita duplikat lagi, kita tambahkan untuk lokasi cabang ya. Dan di bagian value-nya, ID-nya kita tambahkan juga lokasi cabang.value. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah radius cabangnya. Oke, nah ini data ini diambil dari sini ya, dari ID yang ini nih. Nah, ini kan di si formnya kan kita sudah kasih ID ya, setiap form itu. Nah, ini kan untuk kode cabang kita kasih ID namanya kode cabang. Kemudian nama cabang kita kasih ID-nya nama cabang. Nah, di sini kita akan simpan value tersebut ke dalam sebuah variabel gitu ya. Di sini value dari kode cabang disimpan di dalam variabel kode cabang, nama cabang disimpan di dalam variabel nama cabang, dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan mungkin juga ini tidak boleh sama ya dengan karena ini dalam satu file gitu kan. Tadi kan kita sudah bikin form pencarian nih di sini ya. Nah, ini kan kode cabang juga nih. Ini nggak boleh sama ya. Atau ini kita nggak perlu kasih ID di bagian sini ya. Untuk namanya boleh sama, tapi untuk ID-nya tidak boleh sama. Ini kita kosongin aja gitu ya. Ini form untuk pencariannya nanti. Oke. Kalau sudah kita tinggal bikin kondisi, kita tinggal cek satu-satu. Kita cek satu dulu misalnya kode cabang ya. Jika kode cabangnya kosong, maka di sini kita kasih warning misalnya kode cabang harus diisi. Oke, nah kalau misalnya belum diisi masih kosong, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini dan nanti si kursornya akan kita kembalikan ke si kode cabang. Oke, kita else lagi, kita tinggal copy aja si if-nya, else if gitu ya. Kalau misalnya nama cabangnya kosong, berarti di sini kita kasih peringatan nama cabang harus diisi, kemudian kursornya akan kita arahkan ke si nama cabang. Kita tinggal copy paste saja seperti ini. Kita ganti menjadi lokasi cabang. Oke, lokasi cabang harus diisi. Kemudian di sini juga tinggal kursornya kita arahkan ke lokasi cabang. Oke. Kita copy paste saja, yang terakhir adalah radius ya. Radius cabang. Oke. Kita di sini ganti menjadi radius cabang, harus diisi. Oke. Kalau sudah, kita coba tes dulu ya. Kita coba reload di sini. Kita klik tambah data, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kalau misalnya kosong, maka akan muncul peringatan seperti ini, switch alert seperti ini ya. Dan harusnya ini kursornya ke sini nih ya. Kode cabang .focus harusnya sih ke sana ya, tapi nggak apa-apa saja. Oke, kita coba isi misalnya cabang Bandung. Oke, kemudian kita submit. Kalau si nama cabangnya kosong, nah maka dia akan diarahkan ke sini ya. Oke, kita coba searching dulu yang ini. Oke, nah ini nama formnya sama ya. Oh, enggak. Coba cari dulu yang ini. Oh, enggak ya, enggak sama ya. Oke, kita ini untuk partisinya udah jalan ya. Jadi untuk nama cabang ketika diisi misalnya Bandung, kemudian kalau lokasinya kosong, maka dia akan pindah ke sini ya, ke si lokasi cabang gitu ya. Nanti ada muncul switch alert bahwa si lokasi cabang harus diisi. Oke. Kalau sudah, untuk validasinya sekarang kita akan buat untuk proses penyimpanan datanya. Tadi kan di actionnya itu dia kemana nih? Action penyimpanan si data formnya. Si actionnya itu dia ke mana nih? Mana? Nah ini ya, ke /cabang/store. Berarti kita tinggal bikin rootnya terlebih dahulu.
Di sini kita bikin rootnya mana? Nah, di sini kita bikin rootnya, metodenya post, kemudian tadi rootnya itu adalah slash cabang slash store gitu ya. Nanti dia akan mengakses metode store yang ada di dalam cabang controller. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin metode store yang ada yang akan kita simpan di dalam si cabang controller. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan request karena dia nantinya akan menerima data dari si form tersebut. Oke, ya. Nah, kita sekarang akan tampung dulu data-data yang dikirimkan dari si form tadi. Nah, tadi kan di si form ini kan dia mengirimkan apa aja? Mengirimkan kode cabang ya. Nah, kita lihat name-nya, mengirimkan kode cabang, nama cabang, kemudian lokasi cabang, dan radius cabang. Nah, di sini kita akan simpan dulu ke dalam sebuah variabel ya gitu ya. Oke. Jadi misalnya untuk kode cabang kita simpan di dalam variabel kode cabang ya, yaitu sama dengan request kode cabang. Nah, seperti ini. Jadi si data kode cabang yang dikirim itu kan dia masuk ke si request ini ya. Nah, request kode cabang. Jadi si request ini isinya adalah data-data yang dikirimkan dari si form tadi ya. Oke. Nah, yang akan kita simpan ke dalam variabel-variabel yang akan kita buat di sini. Oke, kemudian untuk kode cabang sudah kita buat, kemudian nama cabang itu dia akan menerima data si nama cabang. Kemudian lokasi cabang itu dia akan mendapat nilai dari si data lokasi cabang. Kemudian dan terakhir radius cabang itu dia akan menerima data dari radius cabang yang dikirimkan oleh si form tadi ya, form cabang. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin kodenya, kode penyimpanannya. Di sini kita gunakan try untuk mengecek ada error atau tidak. Nah, di dalam sini kita akan buat query-nya untuk menyimpan datanya ya. Yang pertama data yang akan kita simpan itu akan kita simpan di dalam sebuah array seperti ini. Yang pertama kita akan menyimpan data kode cabang yang akan kita masukkan ke dalam field kode cabang gitu ya. Jadi ini adalah field yang akan kita masukkan dan ini adalah data yang akan kita masukkan. Oke. Dan kemudian selanjutnya kita akan memasukkan data nama cabang yang akan diisi oleh si variabel nama cabang. Kemudian lokasi cabang yang akan kita isi dengan si lokasi cabang. Begitupun dengan radius cabang. Oke, kalau sudah kita pastikan dulu fieldnya sesuai. Oke, di sini lokasi kantor ya. Kita ganti aja menjadi lokasi cabang ya. Lokasi cabang dan radius cabang aja. Supaya sama dengan yang tadi kita buat di dalam kodenya ya. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal bikin query untuk melakukan simpan datanya. Kita gunakan db, kemudian tabel mana yang akan kita simpan datanya itu tabel cabang. Kemudian kita gunakan perintah insert untuk memasukkan datanya. Kemudian di dalam insertnya kita masukkan data yang akan kita masukkan. Seperti ini ya, insert variable data. Oke. Kalau misalnya data ini berhasil disimpan, maka dia akan redirect ya ke halaman sebelumnya dengan mengirimkan sebuah pesan message yaitu sukses yang isinya itu adalah data berhasil disimpan. Oke, kalau sudah, nah di sini kalau misalnya error kita ganti ininya menjadi exception. Kemudian ini ya bebas ya untuk si variabel untuk menampung datanya, data errornya. Di sini kita akan nge-return redirect back misalnya ya with warning misalnya warning data gagal disimpan gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba simpan datanya, kita coba refresh, kemudian kita coba tambah data di sini ya. Kemudian kita misalnya tambahkan kode cabangnya BDG, misalnya nama cabangnya Bandung, lokasi cabangnya. Nah, kita bisa searching aja di Google Maps ya untuk jadi diisi dengan latitude longitude ya. Kita ke maps.google.com misalnya ya. Oke, kita coba ke lokasi kita saat ini aja. Atau misalnya ini aja deh biar kelihatan. Untuk cabang Bandung itu misalnya lokasinya itu di mana ya?
Nah, di sini ada Saung Abah Apud misalnya ya. Kita gunakan lokasi Saung Abah Apud aja. Kita copy untuk latitude longitude-nya. Kita simpan ke dalam form tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, jangan lupa untuk si space-nya ini ya. Setelah koma, spasinya itu kita hapus saja ya supaya nanti gampang untuk memisahkan datanya. Kemudian untuk radius cabangnya misalnya 20 meter atau 30 meter itu ya. Kemudian kita tinggal simpan data. Kalau berhasil maka dia akan menampilkan data berhasil disimpan seperti ini. Dan kalau kita lihat ke dalam database cabang, tabel cabang ya. Nah, kita refresh di sini datanya sudah masuk ya. Kode cabang Bandung, kode cabang BDG, nama cabangnya Bandung, lokasi cabangnya di sini dan radius nanti presensinya ya si cabang itu, si karyawan itu bisa melakukan presensi di lokasi ini dengan jarak maksimal 30 meter. Oke. Kalau sudah datanya tersimpan kan, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan aja datanya di dalam si tabel tadi ya. Nah, di sini berarti kita balik lagi ke metode indeksnya. Di sini kita bikin sebuah variabel untuk menampung data query untuk menampilkan data tersebut ya. Di sini saya masukkan ke dalam variabel cabang. Kemudian di sini kita bikin query-nya db tabel cabang. Kemudian get gitu ya. Atau misalnya di sini juga kita bisa tambahkan order by misalnya kode cabang. Oke. Jadi kita akan tampilkan kode semua data cabang dan akan kita urutkan ini ya berdasarkan si nama si kode cabangnya. Oke, kalau sudah kita tinggal parsing datanya menggunakan compact saja. Di sini kita masukkan datanya ke dalam sini ya. Jadi kita parsing, kirim datanya ke si view indexnya. Nah, di view indexnya kita tinggal looping datanya ya. Kita cari bagian tabelnya di sini nih. Kita kan looping di bagian sini. Kita gunakan for each untuk meloopingnya. Namanya itu tadi apa? Cabang. Nah, kita aliaskan menjadi variabel d. Kemudian kita tinggal looping aja datanya di sini. Kemudian di sini ada ini ya untuk auto incrementnya kita gunakan loop iteration. Kemudian di sini untuk kode cabangnya, kemudian nama cabangnya, kemudian lokasi cabang dan radius cabang. Nah, isi dalam meter misalnya ya. Oke, kita coba cek. Dan yang terakhir itu adalah untuk edit dan hapusnya. Kita coba reload. Oke, di sini sudah muncul datanya ya. Sudah muncul datanya. Kemudian kita coba tambahin data lagi. Misalnya kodenya TSM, nama cabangnya Tasikmalaya, lokasi cabangnya misalnya kita pilih mana ya? Ini aja deh. Nah, di sini ada pasar Sindang Kasih ya. Kita coba copy aja untuk lokasi pasarnya. Oke, kita simpan. Untuk space-nya kita hapus. Untuk formatnya harus seperti ini. Kita rubah untuk radiusnya misalnya apa? Berapa meter? Misalnya 40 meter misalnya. Kita simpan. Oke, nah di sini udah ya. Datanya sudah tersimpan dan sudah muncul di dalam view si data cabangnya. Oke, nah di sini untuk di bagian menunya ya, jangan lupa juga ini kan dia nutup ya. Harusnya dia kebuka. Kita masuk lagi ke sidebar-nya dulu deh. Ke sidebar-nya dulu. Nah, di sini oke, kita tambahkan untuk di sininya. Di bagian show-nya itu cabang gitu ya. Nah, di bagian drop down menunya, kemudian di dalam bagian drop down toggle-nya pun kita tambahkan cabang. Kemudian di dalam area expanded-nya juga kita tambahkan cabang. Nah, jadi supaya ketika dia mengakses halaman ini si drop down-nya tetap terbuka. Oke, nah dia tetap kebuka ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahin tombol aksi ya untuk edit dan hapusnya. Oke. Kita masuk aja, tinggal lihat lagi aja di bagian yang apa tadi ya. Di bagian file yang departemen kan? Di bagian departemen mana nih? Nah, departemen di sini di indeks ya. Di bagian aksinya kan kita tinggal copy paste aja nih tombolnya ya. Mana? Nih, ini kan ada tombol edit dan tombol hapusnya ya.
kita copy aja. Nah, kita copy aja ya untuk bagian action yang ada di departemen, kita kopikan ke si view cabangnya ya. Nah, di sini kita tinggal ganti aja yang tadinya kode departemen menjadi kode cabang, gitu ya. Kemudian di sini untuk nama atributnya pun kita ganti menjadi kode cabang saja. Oke, kalau sudah ini untuk hapusnya pun juga sama, kita rubah si rootnya menjadi slash cabang, kode cabang, kemudian slash delete, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk kita perhatikan ini ya, di bagian ini kan ada kelas edit nih. Ketika diedit, dia tuh nantinya akan memunculkan sebuah model. Kita coba refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul buttonnya. Nah, ketika kita edit, nah di sini dia akan memunculkan model untuk apa? Untuk nantinya kita bisa mengedit data cabangnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba munculkan data cabangnya. Jadi ketika diedit kita munculkan form editnya maksudnya ya. Oke. Di sini berarti kita, nah di sini kan udah kita membuat event untuk kelas editnya ya. Jadi ketika si tombol edit itu diklik, maka dia akan mengambil data dari si atribut kode cabang yang akan kita kirimkan ke root si slash cabang slash edit ini, gitu ya. Nah, karena si ininya belum ada, si root cabang editnya itu belum ada, kita tinggal bikinkan dulu di sini rootnya ya. Nah, ininya metodenya post, untuk rootnya itu cabang slash edit, kemudian di sini metodenya itu adalah edit, gitu ya. Oke, kalau sudah, di sini kita tinggal masuk lagi ke si cabang controllernya. Kita bikin metode untuk editnya, public function edit ya. Dan jangan lupa tambahkan request karena dia akan menerima sebuah data. Oke, kalau sudah, di sini kan data yang dikirimkan dari si event edit klik itu adalah ini ya, kode cabang nih. Dia mengirimkan kode cabang gitu ya dari atribut kode cabang ini yang kita tadi sudah buat. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan kita buat sebuah atribut namanya kode cabang yang isinya itu adalah si kode cabang. Oke, dan dikirimkan ke si metode edit ini. Maka di sini kita akan simpan dulu ke dalam variabel kode cabang si data kiriman dari si tombol edit tadi ya. Yaitu dengan perintah request kode cabang seperti ini. Kalau sudah, kita akan menampilkan data cabang berdasarkan si kode cabang tersebut. Jadi di sini kita akan bikin query untuk menampilkan data cabang berdasarkan si kode cabang yang kita terima. Oke, berarti di sini kita bikin lagi sebuah variabel namanya cabang, kemudian kita bikin query-nya di tabel cabang ya. Tampilkan data cabang where kode cabangnya adalah di mana si kode cabang itu adalah si variabel kode cabang. Kemudian kita gunakan first, karena yang akan kita tampilkan hanya satu data saja. Kemudian kita akan return view view edit yang akan kita buat di dalam folder cabang. Ya, berarti di sini kita bikin cabang.edit. Kita akan parsing datanya ya, data si cabangnya ke dalam si form editnya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan bikin sebuah form editnya. Nah, untuk form editnya kita tinggal copy paste saja si bagian yang input datanya. Nah, di sini mana? Nah, ini ya untuk indeksnya kita tinggal copy paste yang ini nih, form ini nih. Mana ya form input itu kan ini. Nah, ini kita tinggal copy paste aja nih. Si form ini kita copy. Nah, kita bikin file baru namanya edit.blade.php. Kemudian kita pastekan di sini untuk formnya. Jadi formnya itu sama dengan form input ya, cuman bedanya nanti kalau form edit itu dia datanya sudah ada gitu ya. Oke, kita coba refresh terlebih dahulu. Kita coba klik edit, harusnya udah muncul si formnya ya, udah muncul formnya. Sekarang kita tinggal nampilin datanya. Oke. Nah, nanti kan kita sudah dapat nih, kita kan sudah bikin query untuk menampilkan data cabang berdasarkan kode cabang yang kita terima, dan kemudian datanya diparsing ke dalam si form edit. Nah, maka di si file edit.php-nya di bagian value-nya, di bagian setiap value dari setiap form yang kita buat, ini kita isi dengan sesuai dengan datanya supaya si datanya muncul langsung di dalam formnya. Oke, berarti di sini kita tinggal tambahkan cabang, kode cabang ya. Kita coba tes dulu, harusnya muncul.
Oke, udah muncul ya. Nah, untuk kode cabang ini nggak bisa diedit, jadi kita kasih read only aja di sini. Read only. Oke, kita coba edit. Oke, nah ini nggak bisa diedit ya. Nggak bisa, bukan maksudnya nggak bisa kita ketik di sini nih, karena kita sudah disable ini untuk ininya. Jadi read only. Oke, untuk nama cabangnya kita juga tinggal tambahkan saja. Kita tinggal tampilkan datanya di bagian value. Kita ganti jadi nama cabang. Kemudian di bagian lokasi cabang. Ya. Kemudian di bagian radius cabang. Oke, kalau sudah kita coba reload. Harusnya datanya sudah muncul sesuai dengan yang kita pilih. Oke. Ya, untuk Bandung sudah sesuai, untuk Tasik juga akan muncul sesuai dengan cabang yang kita pilih tombol editnya. Oke. Kalau sudah, nah kita tinggal bikin untuk proses update-nya. Ya, untuk proses update-nya di sini untuk action-nya. Untuk action-nya kita bikin seperti ini, cabang, kemudian di sini untuk cabangnya di sini kita langsung aja klik update aja seperti ini, cabang/update. Nah, jadi kita untuk si kode cabangnya itu, untuk update-nya itu nanti kita akan berdasarkan si kode cabang yang ini ya. Oke, di sini kita juga jangan lupa untuk tambahkan validasi ini ya, validasi formnya nih. Kita tinggal copy paste saja sebenarnya. Yang ini nih, mana yang form cabangnya nih. Jadi kalau misalnya kita edit kemudian kita kosongkan datanya, nanti dia akan muncul tetap validasinya. Jadi di sini kita tambahkan kode jQuery-nya ya. Seperti ini. Kita tambahkan kode jQuery-nya. Seperti ini ya. Kita coba tes. Misalnya kita edit kemudian kita kosongkan datanya. Nah, coba nama cabangnya kita kosongkan kemudian kita simpan. Nah, ini tetap ya. Apakah ada yang salah? Kita coba reload. Mungkin karena apakah ada yang error? Kita coba klik dulu inspect. Oke, di sini ada yang error kayaknya. Ke konsol deh. Oke, ini kayaknya karena ini mungkin karena di dalam file tadi, di dalam file indeksnya itu kan ada si file form cabang namanya sama, jadi kita coba rubah aja di sini menjadi frm cabang edit gitu ya. frm cabang edit, kemudian di sininya pun kita ganti frm cabang edit, dan untuk si value dari setiap inputannya kita tambahkan seperti ini, frm cabang edit .find. Seperti ini ya, kita tambahkan seperti ini. Jadi kita akan mengambil kode cabang dari si form cabang edit, karena nanti takutnya bentrok dengan si form cabang yang ada di form inputnya. Oke, kita copy paste saja di sini. Kita akan simpan di sini ya. Kita hapus. Nah, kita tambahkan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, kita edit, kemudian kita kosongkan si formnya. Kita submit. Nah, sekarang si alertnya muncul ya. Nah, alertnya muncul. Oke ya. Sudah oke. Kita refresh. Nah, sekarang kita tinggal bikin ini ya. Tinggal bikin proses update-nya ya. Kita tinggal bikin proses update-nya. Jadi kan ini tadi si form edit-nya itu kita kasih action-nya itu ke cabang /update. Nah, kita tinggal bikin aja di sini ya. Root-nya dulu /cabang/update, kemudian untuk metodenya nanti update gitu ya. Berarti kita tinggal bikin metode update di sini di cabang controller. Kita bikin public function update, kemudian jangan lupa tambahkan request, variable request. Kemudian sebenarnya kita tinggal copy paste saja yang bagian story ini ya. Kita copy paste
kita copy paste aja ya. Nah, kita ganti jadi update. Nah, untuk datanya sama ya, seperti ini, cuman bedanya itu nanti kita nggak akan ngupdate si kode cabangnya. Kita nggak akan update si kode cabangnya karena itu menjadi primary key-nya. Yang akan kita rubah itu si nama cabang, lokasi cabang, dan radio cabangnya. Dan di bagian query-nya kita rubah yang tadinya insert menjadi update variable data. Tapi sebelum update-nya kita tentukan dulu data mana yang akan kita update. Berarti di sini kita kasih where kode cabang sama dengan si variable kode cabang seperti ini. Oke, untuk untuk pesannya pun kita rubah menjadi di-update gitu ya. Data berhasil di-update, data gagal di-update. Oke, kita coba lagi. Kita coba refresh, kemudian kita coba edit, dan kemudian kita coba ganti menjadi misalnya Bandung, hurufnya menjadi besar semua misalnya. Kita coba, dan untuk radiusnya menjadi 20 meter saja. Kemudian kita coba simpan. Nah, di sini data berhasil diupdate, dan tentunya di sini datanya berubah sesuai data yang kita ubah. Oke, untuk input dan update sudah, dan edit sudah berhasil kita buat. Sekarang kita tinggal bikin untuk delete-nya. Nah, untuk delete-nya kita tinggal ini kan, di form delete-nya itu atau di tombol delete-nya itu kita bikin action-nya itu kemana. Nah, di sini ya, untuk delete itu dia ke slash cabang, kemudian di sini ada parameter data yang akan dihapus, kemudian di sini adalah metode yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, atau ini rootnya itu adalah seperti ini. Rootnya itu adalah slash cabang, kemudian kode cabang yang akan dihapus ya, yang nantinya akan menjadi sebuah parameter di dalam rootnya, kemudian slash delete gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk lagi ke bagian routingnya. Di sini menjadi delete untuk metodenya ya, karena di sini kan kita gunakan metode delete ya. Nah, mana? Oh, nggak ada ya. Berarti kita gunakan post ya, berarti di sini post ya, metodenya post. Kita gunakan metode post saja. Post. Oke. Kemudian di sini kan kita kasih parameter. Tadi parameternya itu adalah kode cabang dan delete gitu ya untuk rootnya. Kemudian di cabang controllernya kita akan tambahkan si metode delete. Oke. Untuk metode delete-nya kita tinggal copy paste saja dari si yang departemen controller ya. Departemen controller di sini kan sebelumnya kita sudah bikin untuk delete-nya mana. Nah, di sini ya kita tinggal copy aja. Nah, kita simpan aja biar cepat di sini. Oke. Kita tinggal ganti aja nama tabelnya menjadi cabang, kemudian where-nya itu kita ganti menjadi where kode cabang, dan untuk variabelnya kita rubah juga menjadi variabel kode cabang. Oke, di sini error untuk kode cabangnya. Oh iya, di sininya kita ganti ya. Di parameternya kan tadi bukan kode departemen tapi kode cabang. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil ya buat untuk si metode delete-nya. Sekarang kita tinggal uji coba saja. Kita refresh, kita coba delete, kita coba yes, hapus. Nah, datanya terhapus. Oke. Itu saja mungkin di video kali ini ya, sebelum nanti kita membuat konfigurasi atau kita atur lagi ya. Kita ubah, kita sesuaikan lagi untuk mungkin di bagian si halaman karyawannya, karena sekarang kita sudah membuat fitur untuk multilokasi gitu ya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.